Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Jadi hari ini saya diundang ke acara pre-launch merek baru. Merek mobil baru lagi datang ke Indonesia dan saya selalu senang kalau makin banyak merek yang menawarkan mobil yang menarik untuk konsumen. Dan di sebelah saya ini ada mobil listrik yang dirakit di Indonesia, yang dibuat sesuai spek Indonesia dan 7 seater. Dan bukan hanya saya akan memberitahukan Anda detail tentang mobil ini, saya juga nanti dikasih kesempatan untuk nyetir mobil ini untuk pertama kalinya sebelum launching. Nih, sambutlah Aletra L8. Bagi Anda yang googling Aletra, kok nggak ada ya Aletra di luar negeri ya? Yes, karena Aletra itu lahir di Indonesia brandnya, dan mobilnya juga disesuaikan dengan spek Indonesia, dan mereka joint venture bekerja sama dengan Li-Fan dan Geely. Jadi di Tiongkok itu ada Geely Jiaji, yang itu juga satu basis dengan Li-Fan Maple 80V. Mobil ini berbasis dari Geely Jiaji dan Li-Fan Maple 80V tersebut. Tapi bukan sekedar diganti brandnya menjadi Aletra, tapi juga dilakukan sejumlah penyesuaian untuk menyesuaikan mobil ini dengan karakter Indonesia. Oke, kita lihat. Yang pertama, kita tahu semua Geely itu pemilik dari Volvo. Jadi mobil ini juga diklaim memiliki basis dari Volvo, bahkan sudah melewati tes tabrak dengan hasil yang sangat baik. Tapi di luar basisnya dilakukan sejumlah modifikasi untuk menyesuaikan dengan pasar Indonesia. Dia lebih panjang dibandingkan Li-Fan Maple 80V. Li-Fan Maple 80V itu panjang totalnya di 4,7 meter, sekarang ini sudah 4,8 meter, 10,6 cm lebih panjang, yang membuat, kalau kita lihat, konfigurasi bukan lagi 5 seater tapi sudah 7 seater. Artinya ini adalah mobil elektrik 7 seater kedua di Indonesia, tapi dia memiliki dimensi yang lebih besar karena ditempatkan kelasnya lebih ke atas lagi. Harga mobil ini nantinya akan berada di 400 jutaan kecil. Tapi saya belum bisa memastikan karena saya melakukan syuting ini sebelum launching. Dan nanti kalau misalnya harganya udah ada, mungkin saya akan sampaikan di kolom deskripsi. Nah, di sini lokasi charging portnya, ya karena dia full elektrik, pasti butuh charging port, dan menyenangkannya charging portnya sudah CCS2. Jadi ini bersahabat dengan SPKLU yang ada di seluruh Indonesia. Di Indonesia baterainya juga ditingkatkan. Kalau sebelumnya di Li-Fan itu 50,4 kWh yang hanya bisa menjalankan mobil ini di 400 kilometeran, sekarang menjadi 64,74 kWh yang bisa diklaim menjalankan mobil ini sampai 540 km. Kalau dari hitung-hitungan artinya dia di atas 8 km per kWh konsumsi listriknya, yang mana itu sangat hemat untuk mobil yang ukurannya sebesar ini. Nah, untuk pengecasannya itu dia bisa AC dan DC. Sudah pasti kita akan lebih sering menggunakan yang AC karena kita bisa charge di rumah. Yang AC ini support sampai 6000 watt. Yang artinya 6000 watt itu kalau misalnya dari 0 sampai 100% mungkin butuh 11 sampai 12 jam. Tapi kan kita nggak pernah ngecharge dari 0. Anggap saja kita ngecharge dari 20% gitu ya. Itu kira-kira butuh 9 jaman, yang mana itu sama
waktunya seperti mobil ini diparkir di rumah, kita tinggal tidur, besok paginya udah penuh lagi. Tapi kalau misalnya Anda keluar kota, karena mobil ini range-nya cukup jauh, itu bisa sampai 70 kilowatt. Yang artinya 70 kilowatt itu tidak membutuhkan waktu lebih dari 1 jam, kurang dari 1 jam untuk membuat baterai ini penuh. Paslah dengan waktu Anda ketika Anda beristirahat di rest area. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Menurut saya ini bentuknya keren, modern. Kita bisa lihat dari lampu, kemudian bagian depan yang tanpa grill. Ini grill hanya, ini masuk anginnya hanya di bawah karena dia ada pendingin motornya dan juga ada pendingin baterainya. Nanti kita akan lebih spesifik lagi tentang baterainya. Jadi baterainya ini menggunakan teknologi terbaru mereka, yang itu diberi nama short blade bulletproof battery. Nah, bulletproof ini bukan artinya kalau ditembak terus pelurunya mental gitu ya, nggak nembus baterai. Tapi ini sudah diuji bahwa ketika peluru itu menembus baterainya tidak menimbulkan kebakaran. Jadi itu sebenarnya preventif kalau misalnya kecelakaan, baterainya ini lebih minim resiko terbakar. Kemudian dia juga mempunyai densitas energi yang lebih baik. Kalau yang di sebelumnya di blade battery itu dia bisa sekitar 150 watt hour per kilogram. Sedangkan mobil ini 192 watt hour per kilogram. Jadi dengan kapasitas baterai yang sama, dia bisa memiliki bentuk baterai yang lebih ringkas serta bobot yang lebih ringan. Bobot keseluruhan mobil ini ada di 1,8 ton. Nah, sekarang kita balik lagi ke desainnya, kita lihat dari samping. Ini mobil sejatinya MPV, 7-seater, tapi dibuat dia cukup tinggi. 160 mm untuk ground clearance yang mana itu cukup untuk jalan-jalan di Indonesia, serta ada over fender tipis gitu ya. Nggak yang ketebelan gitu ya, tipis. Jadi ini tetap seakan-akan gitu filosofinya, ini MPV tapi dia memiliki karakter ke arah crossover gitu ya. Kita bisa lihat tinggi dan gagah, dan atapnya kalau Anda bisa lihat ini kaca dari depan sampai ke belakang. Sampai sini lah, sampai 3/4 belakang. Nanti kita akan lihat interiornya. Kemudian, nah di sini di lampunya masih ada Geely untuk menunjukkan bahwa mobil ini memang teknologi dari Geely ya. Di kacanya juga Geely, tapi kenapa Aletra? Kenapa mereknya Aletra? Jadi Aletra itu memang merek yang dibuat di Indonesia, bekerja sama dengan Geely dan Livan memproduksi mobil yang sesuai speknya untuk Indonesia. Dan menurut keterangan yang saya dapat, Aletra itu sebenarnya singkatan dari All Electric Transportation. All Electric Transportation artinya kedepannya mereka akan fokus untuk membuat kendaraan-kendaraan elektrik. Oke, kita sekarang buka lagi bagasinya, dia sudah full elektrik. Nah, penambahan 10,6 cm bukan hanya menambah satu row di belakang, tapi juga masih ada tempat penyimpanan yang memadai. Kalau misalnya kita kurang, kita bisa lipat bangku paling belakangnya. Memang dia tidak rata 100% ya, tapi minimal bisa untuk menambah kapasitas. Dan yang menarik, ada satu modifikasi yang dilakukan untuk Indonesia adalah di balik panel ini ada kompresor AC. Jadi kompresor AC-nya ada dua, ada satu di depan dan ada satu di belakang. Khusus yang di belakang ini untuk AC di penumpang belakang, sehingga menimbulkan pendinginan yang lebih optimal. Oke, kita tegakin lagi sekarang bangkunya. Ini gampang banget, ada satu tarikan seperti ini. Dan ini dia bisa reclining ya. Dan ini headrestnya kalau penumpang dewasa yang di belakang bisa dinaikkan seperti ini. Dan kalau misalnya kita nggak rebah-rebah amat gitu ya, ketegakannya itu normal. Ini kapasitasnya 459 liter dan dia cukup tinggi. Menurut tes dari Aletra ini bisa masuk 7 koper kabin. Yang mana itu ya lumayan sekali untuk 7 orang dan ada 7 koper kabin di sini. Jadi kalau kita liburan kita bisa bawa 7 orang, masing-masing orang bawa 1 koper kabin. Enough lah. Sekarang kita lihat untuk
ruangan mesinnya. Nah, ini penggerak depan ya dia. Ini adalah prototype, jadi ini bukan tipe yang akan dijual. Walaupun 90%-an ini sama, tapi akan ada sejumlah penyesuaian, termasuk nanti rencananya ini akan diberi cover atau front trunk. Nanti kita baru tahu pada saat peluncurannya. Tapi di sini tidak ada, jadi kita bisa melihat jelas ada motornya yang menggerakkan dua roda depan, serta ada kontrol unitnya. Tenaganya itu juga bertambah dibandingkan basisnya. Kalau di Lifan Maple 80V itu tenaganya 136 HP, sekarang sudah menjadi 161 HP dengan torsi 240 Nm yang diklaim oleh Aletra bisa melajukan mobil ini dari 0 sampai 100 km per jam dalam 10,7 detik. Dan ada dua tipe dari Aletra yang nanti akan ditawarkan di Indonesia. Aletra L8 dan Aletra L8S. Itu bedanya hanya di kapasitas baterainya. Yang L8S seperti yang ada di sebelah ini, itu memiliki baterai dengan kapasitas 64,74 kWh. Sedangkan untuk yang L8 itu memiliki baterai 50,4 kWh yang diklaim bisa melajukan mobil ini di 431 km. Sebenarnya yang short range sudah sangat cukup ya kalau bisa 400 km ya. Tapi kalau misalnya Anda memang berencana untuk membawa mobil ini untuk keluar kota, apalagi ini 7-seater ya, itu nggak ada salahnya pilih yang baterainya lebih besar. Apalagi ini warranty dari baterainya juga panjang. Warrantinya 8 tahun atau 500.000 km. Setengah juta kilometer warranty dari baterainya. Tapi mereka sendiri sudah melakukan pengetesan internal. Jadi baterai ini bisa 3.500 cycle. 3.500 cycle itu, satu cycle itu sekali ngecharge penuh sampai habis itu satu cycle, kemudian di charge lagi sampai habis tuh cycle kedua, begitu seterusnya. Jadi kalau 3.500 cycle itu bisa setara dengan 1 juta kilometer tanpa ada degradasi berarti di baterainya menurut mereka. Tapi warranty sampai setengah juta kilometer itu luar biasa. Sedangkan untuk mobilnya sendiri itu 6 tahun atau 150.000 km, dan selama memiliki ini Anda juga mendapatkan fasilitas servis gratis selama 6 tahun atau 100.000 km. Dan ada satu lagi nih yang menarik. Kita tahu mobil listrik itu nggak ada suara ya. Tapi ini dipasang peredam suara. Saya tanya tadi, buat apa dipasang peredam suara untuk mobil listrik? Jawabannya simpel, untuk estetik. Jadi mereka tidak suka melihat ketika hanya rangka di sini, hanya rangka besi. Makanya mereka tambahkan supaya kelihatan lebih bagus gitu. Artinya sampai attention to detailnya mereka perhatikan. Nah, bicara attention to detail, kita akan lihat di bagian dalamnya. Oke, wow, captain seat belakangnya. Dan ini posisi duduk saya tingginya 177 cm. Dan Anda bisa lihat ini legroomnya masih lega. Kemudian walaupun di atasnya ini ada panoramic roof yang ini sangat panjang ya, tapi ternyata headroomnya juga masih memadai. Serta ini kursi saya set paling rendah duduknya, dan masih ada ruangan, masih ada space di bawah tempat duduk untuk menjulurkan kaki, sehingga ini cukup nyaman. Dan dia juga bisa reclining. Ini maksimalnya reclining, sangat memadai. Kemudian dia ada armrest. Tapi sayang ini armrestnya tidak bisa diatur tingginya, tapi dia mengikuti level dari reclining seatnya. Kemudian seperti saya bilang tadi, ini adalah mobil prototype, jadi hanya beberapa orang yang diundang untuk melihat prototype ini. Nah, di sini masih kosong kan, tapi nanti untuk versi yang dijual ke konsumen katanya ini ada panel pengatur AC-nya. Jadi di sini ada panel pengatur AC lagi untuk AC belakang. Nah, di belakang ini masih ada space untuk 3 orang lagi. Jadi dia konfigurasinya 2, 2, 3. Nah, tapi sekarang saya akan coba majukan sedikit sewajarnya ya. Oke, ini saya masih nyaman di sini. Sekarang saya akan pindah ke belakang. Kita jadi pindah belakang tuh lewat tengah, atau juga bisa bangku itu dimajukan. Ya, bukan tempat yang
lega ya. Jadi ini di belakang ini lebih cocok untuk anggota keluarga Anda yang mungkin tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau sebenarnya ini kepala saya masih oke loh. Kepala saya nggak mentok loh. Saya 177 tingginya dan ini posisi tegak. Jadi kalau misalnya saya mau rebahkan itu, ntar ya gimana cara ngerebahinnya. Oh, dia direbahkan hanya bisa dari belakang seperti ini. Kalau ada tuasnya lebih nice sih, tapi di sini nggak ada tuasnya. Ya, oke. Nah, oh justru ketika rebah, kepala saya kena di bagian belakang karena ini turun kan ya bagian belakangnya. Jadi emang nggak bisa terlalu rebah, harus agak tegak sedikit. Nah, ini headroomnya memadai walaupun kakinya ngepas dan paha juga tidak terlalu tersangga dengan baik, tapi jauh lebih mending dibandingkan mobil ini 5 seater karena dengan 7 seater Anda punya option untuk membawa 7 orang penumpang dan ini 7 orang bisa dibawa dengan aman karena seat belt tiga titiknya itu ada di 7 lokasi. Nah, dan di bagian tengah, ini di bagian tengah menurut saya bagian yang paling enak justru. Karena walaupun dia sedikit lebih tinggi, tapi kaki bisa selonjor di sini dan bagian tengah juga itu disediakan headrest yang memadai. Jadi headrestnya ini aman untuk orang dewasa, tapi untuk kenyamanan di perjalanan jauh, saya sih sarankan kalau yang di belakang ini mungkin anggota keluarga yang ukuran tubuhnya paling ringkas ya, di sini. Tapi menyenangkan punya mobil 7 seater itu dibandingkan kalau ini 5 seater, Anda ingin membawa 7 orang, masa 2 ditaruh di bagasi, mendingan diberi tempat duduk yang layak seperti ini, secara keamanan pun sangat layak. Nah, sekarang saya balik lagi ke tengah. Oke, ini saya mundurin lagi. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada orang di belakang, saya bisa pakai untuk barang dan ini saya bisa mundurkan maksimal dan ini nyaman sekali. USB slot ini ada 2 di tengah, ada USB-C, ada USB-A. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita dan di belakang juga masih ada 1 USB slot. Nah, ini yang saya bilang dengan adanya kompresor AC satu lagi di belakang, ini AC-nya bisa dari kisi-kisi sini dan ini mendapatkan power pendinginan dari kompresor yang di belakang. Nah, sekarang kalau kita lihat materialnya ya, ini soft panel, kemudian ada wooden panel yang mewah. Di sini hard plastik, tapi nggak terlihat murah. Dan di bawahnya ini juga ada material warna beige dengan jahitan-jahitan asli. Di bawah juga ada soft panel lagi dengan jahitan-jahitan asli dan di sini ada piano black panel. Bagus ini untuk harganya. Ingat loh, 400 juta rupiah di mobil elektrik. Itu harga yang sangat reasonable dan tetap aja Anda bisa mendapatkan kualitas material seperti di mobil premium. Penyimpanan ini di pintu ada penyimpanan di kanan dan kiri, kemudian ada penyimpanan lagi di bawah sini dan di atas sini juga ada pocket. Jadi praktis sekali, Anda bisa meletakkan banyak barang, handphone bisa taruh di sini, barang yang lebih besar bisa taruh di bawah. Dan karena dia elektrik, lantainya cenderung rata. Nah, sekarang kita ke depan. Wow, mewah ini. Lihat, ini konsolnya mengambang. Nah, ini juga salah satu modifikasi yang dilakukan di Indonesia. Jadi beda sekali bentuk konsol tengahnya ini dibandingkan Lifan Maple 80V atau Geely Jiaji. Dia sekarang ada konsol mengambang seperti ini dan ini ada wireless charging dengan daya yang besar sampai 50 watt. Udah gitu uniknya di bawah, ini attention to detail lagi ya. Di bawah wireless chargingnya ini ada ventilasi udara untuk menghisap udara panas dari handphone. Karena dayanya besar, dia cenderung menimbulkan panas lebih banyak, dikeluarkan lewat sini. Baru sekali saya lihat ada wireless charger dengan ventilasi. Oke, kita coba nyalain dulu. Gak apa-apa dinyalain karena ini adalah sebuah mobil elektrik, jadi nggak akan menimbulkan polusi.
Setir ini bisa diatur tilt dan teleskopik. Di model basisnya itu tidak bisa, tapi untuk Indonesia ini dimodifikasi untuk bisa teleskopik sehingga menghasilkan posisi berkendara yang lumayan ergonomis. Kemudian instrumen cluster di model basisnya itu menggunakan digital seperti kalkulator ya. Ya, jadi yang sangat sederhana lah, panel digital yang sangat sederhana, tapi ini sudah full digital, full layar digital yang lebih keren. Dan uniknya, ini kan ada dua mode berkendara ya, ada normal dan ada sport. Ini eco dan sport. Begitu masuk ke sport, dia ubahannya berubah menjadi RPM. Jadi ini adalah RPM motor listriknya tuh, sampai 20.000 RPM. Walaupun sebenarnya nggak ada pindah gigi gitu ya. RPM kan kalau di mobil bensin itu untuk tahu kapan kita pindah gigi, tapi seru aja gitu sampai 20.000 RPM loh ini. Kayak mobil balap. Oke. Setirnya ini dia pasti electric power steering ya, karena ini mobil elektrik. Dan uniknya mobil ini power steeringnya juga bisa diatur 3 tingkat beratnya. Jadi bisa yang paling ringan, bisa yang normal, atau sedikit yang lebih berat kalau misalnya Anda ingin berkendara kecepatan agak tinggi di tol gitu ya. Setir yang agak berat akan bikin mobil itu lebih mantap, tapi begitu Anda ke dalam kota mau meliuk-liuk ke tempat-tempat sempit, Anda bisa setel di posisi yang paling enteng. Nah, ini dashboardnya saya boleh bilang bukan hanya untuk MPV listrik 400 juta. Untuk MPV 400 juta aja ini tergolong mewah. Lihat ini desainnya. Kemudian ada soft material di sini. Ini juga soft material. Ada wooden panel. Ada ambient light sampai 72 warna ambient lightnya. Kemudian di sini lihat wooden panelnya juga. Di sini masih soft material. Di sini ada brush metal yang mewah juga di sini. Ini penyimpanannya lumayan besar. Kemudian di cup holdersnya itu juga ada brush metal finishing seperti ini. Setirnya juga ini dari bahan kulit yang enak untuk digenggam dan terasa mahal, serta dia juga flat bottom. Di sini panel untuk untuk atap panoramiknya di sini. Jadi kita kalau misalnya kita lama, kita pencetnya, itu kita bisa berhenti di manapun kita mau. Kalau kita mau auto, tinggal kita pencet sekali seperti ini, dia akan langsung menutup. Dan ini tidak menutup 100% ya. Jadi maksudnya dia menutup 100%, tapi maksudnya masih ada sedikit cahaya yang diizinkan masuk di sini. Jadi Anda bisa tetap menikmati aura kabin yang terang tanpa terlalu terekspos sinar matahari. Lihat ini joknya. Jok kulit dengan jahitan-jahitan, dengan stitching-stitching. Kemudian tuas transmisinya aja ini dengan soft material dan ada emboss di sini, ada R&D. Ini dengan emboss, bukan dengan emblem. Dan Aletra itu katanya dibuat untuk mudah dikendarai. Jadi dia tidak terjebak ke tren sekarang di mana semua itu masuk ke layar, yang kadang-kadang membuat kita bingung untuk mengoperasikan fitur yang seharusnya mudah itu harus lewat layar. Sekarang di mobil ini tidak. Tombol-tombol yang penting tetap disediakan. Tombol AC, mengatur suhu. Ini juga udah dual zone ya, kanan kiri. Ini semua tombol-tombol fisik yang sangat mudah untuk diakses. Mode berkendara ini juga tombol fisik. Rem parkir elektrik, ada auto hold-nya, ESP off, dan ini yang saya suka. Untuk regeneratif energi, dia ada 3 tingkat regeneratif energi, dan itu bisa di rolling dari tombol fisik seperti ini. Kadang di mobil listrik sekarang itu untuk mengubah mode regeneratif saja itu harus ke layar, yang itu mendistract kita, membuat kita susah untuk mengubah regeneratif braking level itu. Kalau di sini gampang, begitu kita turunannya curam, kita tinggal tambah regeneratif brakingnya. Kalau kita nggak pengen terlalu banyak regeneratif braking di jalan datar gitu ya, kita tinggal ubah, kita ringankan hanya dengan tombol fisik seperti ini. Nah, ini di kanan juga ada tombol fisik, ini ada untuk level keterangan dari instrumennya. Kemudian ada headlamp leveling. Jadi kita di sini juga tombol fisik, serta ada tombol pembuka bagasi yang juga tombol fisik. Power window semuanya auto.
Jadi auto down, auto up untuk semua jendela. Cruise control ini sudah standar. Kemudian ini juga layarnya lebih besar dibandingkan basis mobilnya dan sudah support Apple CarPlay serta Android Auto secara wireless. Serta mobil ini juga dilengkapi bukan hanya kamera mundur tapi juga kamera 360. Coba kita masukin gigi. Nah, dia akan keluar image kamera 360. Kalau di sini berantakan itu karena pintunya dibuka oleh videographer. Jadi ketika Anda mundur itu Anda langsung bisa ngelihat kamera 360. Bahkan Anda bisa di sebelah kiri ini Anda mau lihat bagian kiri, bagian depan, bagian kanan itu bisa dipilih secara individual. Banyak sekali yang bisa Anda akses dari sini. Kameranya bisa diatur point of view mana yang Anda ingin lihat. Ini ada 3D, tampilan 3D-nya juga nih. Kita bisa ngelihat mobil secara 3D. Walaupun di sini ini masih sedan bentuknya, tapi ini adalah prototype. Nanti kalau udah dijual ke umum mungkin bentuknya sudah sama seperti mobil aslinya. Ini pengaturan AC-nya bisa lewat tombol fisik, bisa juga lewat layar, dan dia sudah ada PM2,5. Jadi dia bisa mendeteksi atau tingkat polusi udara di dalam mobil dan di luar mobil. Nah, ini sekarang karena mobilnya itu dibuka posisinya, jadi dia outside dan inside beda dikit ya, karena terbuka ini pintunya, jadi bercampur udaranya. Sekarang saya penasaran banget gimana rasanya. Kalau speknya sih cukup amazing lah. Harga segitu dengan baterai yang besar, range yang jauh, tenaga yang memadai, 7-seater pula, kualitas kabinnya bagus. Nah, sekarang gimana rasanya untuk dikendarai? Nah, sekarang saya akan mengendarai mobil contoh yang di luar yang masih dengan kamuflase. Sekaligus saya akan beritahukan ke Anda kira-kira hal apa yang saya suka dari mobil ini dan hal apa yang masih bisa diperbaiki lagi dari mobil ini. Mumpung mobilnya belum launching. Ini dia mobilnya udah disiapkan buat kita. Dan ini mobil masih full kamuflase karena ya mobilnya belum launching. Nggak boleh ada yang tahu tentang mobil ini. Semuanya tercover. Satu-satunya yang dibuka Geely. Padahal nanti mobil ini bukan Geely tapi Aletta. Oke. Oh ya, ada satu lagi tadi yang belum di cover, itu velgnya. Ini velgnya 18 inci dan desainnya saya suka. Desainnya tuh nggak two-tone silver dan hitam, tapi di silver dan abu-abu tua serta dia doff matte. Jadi ada kesan futuristisnya dan ada kesan gagahnya. Oke, sekarang kita bawa mobilnya. Ini kursi kiri kanan juga udah elektrik. Nah, langsung ada polisi tidur. Empuk. Padahal biasanya MPV 7-seater itu kalau dinaikin sendiri itu harusnya keras ya. Tapi ini enggak. Ini empuk. Oh, sennya di kiri kayak mobil Eropa. Setirnya enteng banget ya. Ini di settingan yang paling enteng tuh bener-bener kayak city car. Gampang banget manuver dan dia ada self centeringnya. Jadi kerasa natural gitu setirnya. Peredaman suara normal-normal aja. Nggak yang superior gitu ya. Tapi memang suara dari mesinnya yang nggak kedengeran karena listrik. Hanya ada desingan kecil sekali. Tapi itu juga desingannya jangan-jangan suara buatan ya. Karena ini begitu kecepatan agak tinggi nggak ada suara desingan lagi. Lewat garis kejut nih. Halus. Ini empuk nih suspensinya. Padahal ban 18 inci loh. Hal yang menyenangkan dari pekerjaan saya tuh ya ini. Bayangin bisa bawa mobil belum launching ke jalan raya. Apalagi dengan kamuflase gitu. Dari dulu tuh kalau lihat spy shot ada kamuflase tuh pengen tahu rasanya nyetir mobil dengan kamuflase tuh. Ternyata kalau dari dalam sama aja. Tapi kalau dari luar agak beda orang pasti lihatnya. Nah, ini kalau mode normal, mode eco ya, di gas, pol itu nggak ada tenaga yang langsung instan tuh nggak. Dia gradual tapi ada terus, tapi
soft sekali ketika kita gaspol sekalipun. Jadi ini aman buat Anda yang mungkin tidak terbiasa dengan tenaga elektrik yang instan. Ini natural rasanya. Nanti kita coba yang mode sport. Buka. Visibilitasnya enak karena dia di pilar A-nya ada kaca yang lumayan gede gitu ya. Jadi kita gampang gitu ngelihat ke sudut kanan depan atau kiri depan. Visibilitas belakang ya so-so lah karena dia 3 row. Kalau misalnya di belakang ada 3 orang ya lumayan ketutup. Tapi ya itu nature-nya MPV 3 row. Oke, sekarang kita masukin ke sport mode. Kita gas. Oh, kenceng. Jadi terasa jauh beda tenaganya dengan yang Eco. Tapi dia juga tidak instan juga. Jadi begitu kita gas, nah kira-kira 1 detik baru tenaga itu masuk. Itu bukan karena motornya lemah, tapi itu adalah program yang dibuat oleh Aletra ini supaya nggak mengintimidasi mobil ini. Sama sekali tidak mengintimidasi. Walaupun di mode sport pun dia tidak ada. Dia memilih untuk tidak membuat mobil ini terlalu instan. Karena terlalu instan itu juga untuk banyak orang yang berpindah dari mobil biasa ke mobil listrik itu terasa mengintimidasi. Jadi ini natural sekali, sangat natural penyaluran dayanya itu. Untuk handling, kita tahu ini MPV yang cukup berat, 1,8 ton, tapi dia baterainya di bawah, jadi mestinya center of gravity-nya itu rendah. Nah itu ada BYD M6, yang mana BYD M6 itu juga MPV 7-seater, tapi secara dimensi dia di bawah ini, jadi kelasnya di bawahnya Aletra ini. Coba sekarang kita manuver dikit. Oke loh. Dia emang nggak direct ya, jadi kita setir belok dulu, kemudian ada beberapa saat delay baru mobilnya itu belok gitu ya, nggak yang direct seperti mobil sport, tapi kelimbungannya sangat minimal. Ya karena baterai itu ada di bawah, jadi dia center of gravity-nya rendah. Oke. Nggak ada gejala limbung berlebihan. Dan masih terprediksi semuanya. Bagus ini untuk ukuran MPV. Kita coba nikung kecepatan tinggi. Oke ini. Dia netral pengendaliannya. Nggak twitchy, maksudnya nggak yang terlalu agresif gitu ya. Pas aja. Karena ya MPV handlingnya tidak perlu tajam, yang penting safe. Ini kalau bisa dibilang sih rasanya santai ya. Jadi nggak ada agresivitas yang berlebihan di mobil ini. Bahkan di mode sport sekalipun ini masih bisa dikendarai secara santai. Kalau kita gas terus, kuat. Nggak tahu, saya belum dikasih tahu top speednya berapa. Tapi mestinya sih dengan tenaga segini kalau tidak dibatasi sih 140 sampai 150 km per jam mestinya nggak ada masalah. Atau bahkan bisa lebih. Nah ini sekarang kita lewat kontur jalan yang beton kasar, bukan aspal, halus. Highlight utama dari rasa berkendara mobil ini adalah kehalusannya. Walaupun harus diakui ya, di kontur yang kasar seperti ini masih ada sedikit suara ban masuk ya, karena nggak ada suara mesin gitu, jadi suara ban itu lebih jelas terdengar. Tapi getaran serta peredaman dari suspensi mobil ini dan peredaman dari bannya juga untuk ketidakrataan jalan itu sangat baik. Posisi nyetir ini bisa rendah ya, bisa sampai cukup rendah untuk sebuah MPV. Bahkan ini sekarang saya di posisi paling rendah, dia udah elektrik ya kanan kiri. Posisi paling rendah itu dia mirip sedan. Nah tapi tentu sebagai merek baru kan orang pasti ada khawatir tentang daya tahannya.
Daya tahan memang hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi tadi saya berbicara dengan orang Aletra bahwa di Livan itu sudah yang basis mobil ini ya, dengan teknologi yang sama, dengan baterai yang serupa, itu sudah melakukan tes sampai 860.000 kilometer di Cina. Dan tidak terjadi degradasi baterai yang signifikan. Jadi masih sangat layak untuk dikendarai walaupun sudah 860.000 kilometer. Makanya mungkin di Indonesia mereka berani kasih garansi yang sangat panjang. Sekarang kita akan cari putaran balik untuk lihat radius puternya. Oke, kita akan coba putar balik sekarang. Enteng banget setirnya. Normal lah. Normal sebuah MPV 4,8 meter. Nggak yang terlalu kecil-kecil amat, tapi juga nggak gede-gede amat, normal. Nah, sekarang kita coba klakson. Klakson tadi saya belum lihat, belum dengar. 1, 2, 3. Oke, berwibawa klaksonnya. Nah, terus ada juga beberapa tadi ya kecil-kecil. Di sini ada tire pressure monitoring system, jadi minimal kita tahu kapan itu ban itu mulai kempes. Nah, yang saya mau coba juga adalah level of regenerative braking ya. Oh, kalau 3 emang kuat sekali. Kalau 1 normal. Tapi ini enak nih. Even walaupun kita di level yang paling tinggi, tapi ketika kita injek gas, lepas gas, itu nggak langsung serta-merta. Ada jedanya juga. Jadi sama seperti akselerasi, deselerasinya pun dibikin halus. Ini untuk produk Tiongkok, ini salah satu yang terhalus untuk penyaluran dayanya. Jadi saya bisa berkendara dengan mode sport dengan regenerative braking yang maksimal tanpa harus terasa jerky atau terasa nggak enak gitu mobilnya. Semuanya tetap bisa smooth walaupun di mode yang paling ganas, baik untuk akselerasi maupun deselerasinya. Lampu udah auto, kemudian wiper juga sudah auto, ada rain sensornya dia. Memang dia belum ada fitur radar, jadi semuanya masih manual. Tapi ya mungkin di sejumlah keadaan malah Anda nggak perlu khawatir mobil yang ngerem sendiri. Oke, jadi banyak sekali hal-hal yang menarik dari mobil ini. Dia lega, tenaganya memadai, tampilannya bagus, luar dalam, materialnya juga bagus, attention to detailnya. Tapi ada beberapa hal yang harus saya kritisi dan semestinya bisa diperbaiki lagi dari mobil ini. Yang pertama, sebenarnya mobil ini masih bisa ditambah lagi USB slotnya. USB slotnya masih kurang menurut saya. Dia hanya 1 di depan ya, walaupun ada wireless charger, 2 di tengah dan 1 di belakang. Kalau ingin lebih praktis untuk keluarga, apalagi USB slot itu juga harganya nggak terlalu tinggi gitu ya, akan lebih nice kalau di depan itu ada minimal 2 USB slot. Di tengah oke, 2 USB slot, dan di belakang juga ada 2 USB slot. Jadi menghindari pertikaian dalam keluarga Anda. Anak Anda nggak perlu rebutan slot untuk ngecas apalagi di perjalanan jauh. Kemudian hal berikutnya, ini personal preference saya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, yang mana itu nice. Tapi Apple CarPlay-nya khususnya, saya pengguna Apple, itu hanya bisa wireless. Memang wireless itu koneksi yang canggih, tapi nggak semua orang suka wireless. Kadang-kadang orang suka yang dihubungkan dengan kabel, karena untuk disconnect dan connect-nya itu sangat mudah. Dan di mobil sekarang mestinya sudah bisa dipilih antara mau koneksi wire dengan kabel atau wireless. Tapi di sini belum ada pilihannya, hanya wireless. Dan satu lagi yang akan nice kalau misalnya ada di mobil ini, apalagi mobil listrik itu kita tahu juga sering dipakai buat di dalam kota, ya luar kota sesekali lah dengan range sejauh ini. Itu level of regenerative braking mobil ini kan sudah ada 3. Akan lebih nice lagi kalau misalnya dia ada satu lagi, yaitu one pedal mode only. Dan biasanya di mobil listrik itu tidak susah, hanya masalah
software saja mestinya ya. Jadi benar-benar di regenerative braking sampai mobil itu benar-benar berhenti. Bukan hanya bikin konsumsi listriknya makin optimal, tapi juga bikin kita berkendaranya itu lebih nyaman hanya dengan satu pedal. Kembali lagi ke rasa berkendaranya. Aletra ini merek baru, tapi rasa berkendaranya tidak seperti merek yang baru belajar bikin mobil. Ini terasa seperti merek yang sudah matang dalam merancang mobil. Rasa berkendaranya enak, dewasa, lebih dewasa dari banyak mobil listrik lainnya, nyaman, penyaluran tenaganya bagus, dan kadang-kadang tuh saya khawatir kalau ngelihat merek baru yang bisa bikin mobil sebaik ini gitu ya. Apa kabar merek-merek yang lama gitu. Cuman ya inilah persaingan global sekarang. Merek lain harus bisa mengejar kualitas yang sama dengan harga yang mirip atau bahkan lebih rendah. Banyak sekali mobil listrik yang harganya lebih tinggi dari ini, tapi tidak sekelas ini, baik dari dimensinya, baik dari fiturnya, baik dari rasa berkendaranya. Dengan bentuk yang menarik, spek yang bagus, fitur yang lengkap, kabin yang lega, Aletra ini memang terasa dia dibuat untuk kebutuhan Indonesia. Tinggal PR kedepannya adalah bagaimana Aletra ini membuat jaringan after sale service di Indonesia. Tapi kalau melihat bahwa produk pertama mereka saja itu bukan hanya rebranding dari mobil yang sudah ada, tapi dilakukan sejumlah modifikasi dan perubahan, dan bahkan sudah dibuat di pabrik mereka yang ada di Cikampek. Artinya mereka ini serius di pasar Indonesia dan memiliki plan jangka panjang. Karena saya dengar juga bahwa Aletra ini tidak hanya untuk pasar Indonesia, tapi Indonesia akan dijadikan basis produksi terutama untuk versi setir kanannya untuk diekspor ke negara lain juga. Jadi tinggal menunggu waktu saja secara teori untuk sampai Aletra itu luas jaringan after sale service-nya di Indonesia. Dan saya rasa produk pertama mereka ini sangat menarik dan nggak sabar rasanya untuk mencoba mobil ini dengan jarak yang lebih jauh lagi, tapi tentunya setelah mobil ini nanti launching dan ada unit tesnya. Oke, jadi terima kasih Aletra udah ngundang saya untuk melihat produk pertama mereka. Senang sekali selalu kalau misalnya ada merek baru masuk ke Indonesia. Semoga merek mobil Indonesia itu semakin banyak, semakin bisa memberikan pilihan-pilihan yang menarik untuk konsumen. Dan saya tunggu unit test drive-nya untuk saya coba tes lebih jauh lagi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan Anda yang ingin info lebih lanjut mengenai Aletra, silakan follow Instagram mereka di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.